berapa banyaknya buah pisang yang hanya sekali berbuah tapi bisa dimanfaatkan bermacam-macam kue. Itu nan kita tiru sudah puasa ke Pak. Barajalah kabakeh pisang. Idui anyo sekali joa. Umur nanindak panjang ame. Tapi bapantang mati mengarisi sabalun buah mengelupak. Walau jantuangnya lah tahu luar. Pagi dipancuang patang tumbuh, dipapek bataruk juo, cako regeh kini badaun. Paneh bamusim tak nyolayu, dek ribui indak tarabahan, sampai maure bungo mandak. Apa nam pernah gadang di kampung, lai tahu bungo mandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini ba'da amatana, setelah kita dimatikannya. Itu sudah kita alami, mati malam, hidup pagi. Itu sepanjang usia kita masing-masing. Kemudian yang perlu kita ingat, ujung dari doa itu wa ilaihin nusyur. Dan suatu saat kita akan kembali dan tidak lagi ada ke kota Dumai ini. Walaupun banyak kenangan manis kita di sini, tapi setelah wa ilaihin nusyur, tidak satu pun kita yang akan kembali ke sini. Pada saat itulah manusia banyak sadar bahwa amal lebih baik daripada harta. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita dapat menyikapi ini sebaik-baiknya agar kita tidak terlena dalam kehidupan yang disebutkan oleh imam dalam salat tadi, dunia ini gharur, kesenangan yang menipu, tidak kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan kita tidak tertipu. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah, kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami beragama taat seperti taatnya Nabi Muhammad beragama sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Selamatlah engkau ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Segala keselamatan untuk engkau wahai kekasih Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semua keselamatan untuk engkau wahai yang sebaik-baik ciptaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang terhormat, pada pagi ini saya ingin menceritakan bahwa Allah di dalam surat Yasin menjadikan semuanya di dunia ini berpasangan.
Surat Yasin itu adalah ayat yang ke-36. Bagi bapak dan ibu yang hafal seluruh surat Yasin, pasti sudah tahu apa bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya di muka bumi ini berpasangan. Mimma tumbitul ar, apa yang tumbuh di muka bumi, dan apa-apa yang ada di dalam kehidupan, dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ar wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu surat Yasin ayat 36 itu. Jadi ada pula yang hidupnya tetap berpasangan, kita tidak tahu. Apa itu? Tahu tidak Bapak Ibu? Iya kan? Ada dia tidak berpasangan, tapi dia berpasangan. Apa itu? Itulah cacing. Cacing itu tidak ada cacing jantan, Pak, tidak ada cacing betina. Jadi bagaimana dia bertelur berkembang biak, itu kelaminnya dikasih dua oleh Allah. Sebelah ke atas dan sebelah ke bawah. Jadi semuanya bagi Allah itu yasir, mudah. Ya. Jadi cacing itu berkelamin dua. Kaum muslimin dia berkembang biak, populasinya sangat baik sekali. Kenapa? Dia sangat berguna cacing itu. Untuk apa? Untuk obat penyakit tipus. Jadi sekarang sudah banyak dibikin orang pil, ya kan? Tablet jadi dari cacing yang telah diolah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang memakan cacing itu? Kalau di sawah ada namanya ikan kalang, ada namanya limbe. Karena dibudidayakan, maka dia berubah nama lele. Ikan itu asalnya limbe, Pak. Asalnya mana ikan kalang. Ikan kalang ini pakai bisu, ada sengat. Dia suka hidup mengganggu orang lain kalau di air keruh. Maka disebut ikan kalang itu menangguh di air keruh. Mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Kemudian bisa dia berubah, bisa dialihkan ke tempat yang luas, yang airnya jernih. Karena airnya jernih, bisanya itu dibasuh, dibersihkan, dibasuh, dibersihkan. Karena dia sudah melihat yang banyak, kalau di lubang yang keruh itu dia sendiri, maka dia menganggap dirinya raja, tidak ada yang akan bisa mengalahkannya. Akhirnya setelah dikumpulkan dengan ikan-ikan yang lain, maka dia sudah bertambah ilmu pengetahuannya, hilanglah bisunya, jadi limbeknya. Nah. Setelah itu orang lagi ingin memperkenalkan supaya tubuhnya lebih besar. Jepang, Pak, sebelum masuk sekutu ke sana, itu Jepang itu pendek-pendek tubuhnya, Pak. Jadi negerinya kena bom, masuk tentara sekutu, orangnya jangkung-jangkung. Sekarang Jepang itu tidak ada lagi yang pendek, Pak. Sudah jangkung semua. Ada bintang film karate namanya Shonichi Shiba, Tadashi Yamashita, Ikoyo Rasaki. Ini mirip dengan bahasa Minang. Ya kan? Itu tubuhnya jangkung-jangkung, Pak.
Kenapa? Karena sudah ada asimilasi. Akhirnya ikan limbat ini dibudidayakan, berubahlah dia jadi lele. Banyak penggemar lele itu sekarang. Ada pecel lele, ada goreng lele, ada bakar lele. Itu banyak sekali di rumah makan. Iya kan? Jadi kita hidup ini harus berubah setiap saat kepada yang baik. Kalau kita tidak berubah kepada yang baik, bapak-bapak, itu namanya kita jalan di tempat. Kita mau jadi orang rugi, jadi orang celaka, atau jadi orang menang? Kita ingin jadi orang menang. Bu, kalau ada ibu wirid wisata dari Dumai ini, saya menyarankan pergilah ke Sumatera Barat, ke Pantai Gondoria Pariaman. Di bawah Ustadz dari Riau ini, kita ngaji di tepi pantai itu. Sudah itu, ada yang akan kita tonton di sana. Apa? Baru bacamin. Jadi orang ada sinan mempaseoan ke pengunjung baru bacamin. Pandai baru tu bacamin Ustaz, berkaca ini. Pandai. Sama dengan kita selfie. Kemudian saya tanya kepada orang nampunyo baru itu. Pak, lawara lamonyo baru kau pandai bacamin. Kalau gak sampai tahun lah Ustaz. Lah ya do perubahannya cem. Galak lah orang punya baru itu. Nggak ada perubahannya do Pak Ustaz. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau baru itu mengerti Pak, melihat wajahnya, tubuhnya di cermin, di kaca, dia akan merubah diri. Makanya Pak Ustaz, payinya ke tukang jahit. Dah, yoru akabat. Ambo datang kau dah kau mah. Manga, ambo lah sampai tahun bacamin, buruk bana badan batilanjang. Karajo ambo memanjek karambi. Nyo tonton de orang dari bawah. Iku ambo gadang dak batutui. Jadi malu ambo setelah ambo caliak di kacau buruk bana orang membuka aurat gat. Jadi ba aboy ala baju ambo gak sepasang dak je Sarawak boleh tatutui aurat ambo memanjek karambi. Lai ada pengana baru gitu. Ada. Jadi apa kalau ndak ada perubahan sudah puasa kodo kena baik atau samo saja baru macam ini. Nampak pengicuh yo, nan curang yo, nan korupsi yo, ndak ada berubah kena baik do. Atau samo saja baru macam ini rancak mati saja. Pada tambah dosa. Jadi kita harus berubah setiap saat kepada yang baik. Khairun nas may yanfa'un nas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakatnya, dan bermanfaat bagi alam sekelilingnya. Dia berakhlak kepada dirinya. Tak dia jatuhkan harga dirinya. Dia berakhlak kepada keluarganya. Dia berakhlak kepada masyarakatnya. Dan berakhlak kepada Allah yang paling tinggi yang harus diterapkan. Ya kan? Apa-apa nan datang pagi kini, lai tahu jo pisang. Ambo di lalu petang tua sudah mengaji di Masjid An-Nur. Itu ada spesial ladang pisang seko Pak, daerahnya tu. Nampak pisang senan? Tapi sebelah kirinya ada rawa-rawa. Sekarang pertanyaannya, ada ndak pisang konan berbuah 2 kali? Lah diambil buahnya tu,
atau tumbuh buahnya celele tu. Itulah tanaman anyonan sakali sebabuah. Kalau durian, manggih, tu acuk. Pisang tak. Namun walaupun sekali, buahnya itu bisa diolah untuk bermacam-macam makanan. Ya. Di Pekanbaru ambo lihat Pak, ada pisang kipas. Di Dumen tak ada entah Pak. Itu kami bali jo Pak Abbas ko untuk oleh-oleh. Sudah kami bali nyo bali lo de orang cek lai. Nampak dia seketik nah mungkin dek piti Pak Abbas ko seketik lo. Ibu nyo bali cek lai. Jadi saya lihat pisang kipas itu untuk merekatnya sebelum digoreng itu ada semacam tepung ya. Namanya pisang goreng kipas. Ada yang berbentuk apa itu? Molen untuk mencor itu. Maka dinamakan pisang molen. Ada pisang yang sangat masak itu, kemudian dimasak dengan tepung yang sangat lembut, dikasih gula sedikit, kemudian ada pisang itu di luarnya. Namanya nagosari. Ada lagi pisang diolah dengan beras pulut, kemudian campur pisang banyak dan kelapa, dibuat dengan bentuk lonjong ke atas, bungkusnya juga daun pisang. Di Padang namanya oncong-oncong. Di kampung ambo di Baso limpiang. Ya kan? Ada orang menyebut lape. Sudah berapa itu? 3 macam, Pak. Ada lagi pisang diolah, diremas dengan daun nilalang, itu dikasih saka gula anau atau gula aren, kemudian diaduk dengan tepung, dibegini-begini kan, namanya godok-godok pisang. Ada lo pisang mangka dirawik tipih-tipih, dirandam seketik jo minyak batana, kemudian diagih garam, digoreng, namanya ripik pisang. Ambo pai mengaji ke Muaro Sakai, pesisir selatan. Itu ada pabrik sawit dan kebun sawit yang luas. Itu yang punya Bapak Prabowo. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah balik sinan, di balian orang lo kue, pisang pulo. Pakai coklat di dalam. Namanya pisang crispy. Berapa banyaknya buah pisang yang hanya sekali berbuah tapi bisa dimanfaatkan bermacam-macam kue. Itu nan kita tiru sudah puasa kok Pak. Barajalah kabakeh pisang. Idui anyo sekali joa. Umur nanindak panjang ame. Tapi bapantang mati mengarisi sabalun buah mengelupa. Walau jantuangnya lah tahu luar. Pagi dipancuang patang tumbuh, dipapek bataruk juo, cako regeh kini badaun. Paneh bamusim tak nyolayu, dek ribui indak tarabahan, sampai maure bungo mandak. Apa nam pernah gadang di kampung, lai tahu bungo mandak. Itu jantung pisang nam mulai keluar tu Pak. Tu bungo mandak no. Beransur-ansur kemudian dia berisi, sudah tu mangka, sudah tu masak. Tumbuh isu babuah labe. Manyirah sabalik tandan dimakan nurang sanagari. Pipi jo buruang barasaki. Deklah sampai niat mukasui. Membari guno bakuliliang. Indak tarago kaditundo. Inyo katumbang rabah surang. Umur usai tugas selesai, jariah indak dikanalai, cukui nan satu menilainya. Sekali, tapi sebentar, tapi berkesan. Sekali penuh kenangan. Itulah falsafah hidup pisang. Nya sekali berbuah, tapi bermanfaat buahnya untuk macam-macam makanan. Gunonyo mua panjang kalau awak kurang ajar. Dah ada Pak. Mati selalai.
Kalau ndak bisa berakhlak baik, ancak mati. Ada orang nama dia itu Ustaz, ada. Kalau contohnya kacang miang. Lai takkan ada Pak Ibu kacang miang. Lai. Berapa macam namanya? Berapa macam namanya, Bu? 2. Pertama namanya bio-bio, yang kedua namanya kacang miang. Ba'a bio-bio tu Ustaz. Nan namanya bio-bio, nan kedua si kacang miang. Dia ingin ni duit serupa orang pulau, merangkak di atas tanah, menggagai di daun kayu. Buahnya labik dari kacang pagar. Buah labik berduyun-duyun. Kulit berkilik kuning ameh. Aluh bulu anak kucing. Itulah miang sebenarnya. Kalau dapat di miang bio-bio, manggata sebatang tubuh, jo jantung-jantung minta digawi. Baralah sakit kepadanya, tanya ke orang nalah kanai, ambo alun mencuba lagi. Jadi udah tahu bagaimana kejamnya kacang miang, itu orang nalah kanai nalah tahu. Itu contoh, Pak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Pak, orang yang suka selalu menjelekkan orang. Orang kau nak ada nanelok sedihnya. Nanelok inyo seorang. Atau kacang miang orangnya tu, Pak. Jima senyo tinggal gatang orang sebalik. Nah, jangan kita seperti itu. Memang dalam hidup, kata Allah dalam surat Yasin tadi, berpasangan. Baik berpasangan dengan buruk. Siang berpasangan dengan malam. Hujan berpasangan dengan panas. Susah berpasangan dengan bahagia. Tangih berpasangan dengan galak. Sabar berpasangan dengan marabo. Jadi orang sabar akan tetap ada, orang parabo akan tetap ada. Tapi tidak untuk jamaah Masjid Al-Manan. Kalau saya lihat, ini semuanya orang sabar. Dek sabarnya kelamaan mendengar kaji, tapi ciang matonya. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kalau orang tak sabar, mana mulalok, Pak. Sebab pengananya panjang. Jadi ambo kalau nampak ambo jamaah lalu ambo mengaji ko, ambo ndak berang dah, Pak. Tanda orang tu lai sabar, hatinya sanang. Ya kan? Mudah-mudahan jamaahnya sabar semua. Apa untungnya kita sabar? Ndak akan pernah stres. Orang kalau tidak sabar mudah stres, Pak. Intinya yang akan saya ceritakan. Sekarang banyak perempuan yang ASN, itu di Sumbar, Pak, bukan di sini, yang minta cerai kepada suaminya. Sedangkan kita menikah itu yang menjodohkan siapa? Allah, Pak. Kalau ndak izin Allah, ndak jadi kita menikah. Makanya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri pasangan suami istri itu, setiap pasangan harus memahami. Ya kan? Itu tidak akan terjadi cerai. Kaum muslimin, apa problemnya kalau kita cerai berumah tangga? Ya kan? Lebih-lebih yang perempuan minta cerai. Pertama, aras bergetar. Kalau hanya alasannya perkara duit. Tapi kalau suami berselingkuh, berzina, itu boleh ibu minta cerai. Tapi kalau masalah duit tidak cukup, itu bisa dengan sabar. Dia mau je sehari kau dapat piti 75.000-nya. Ya kan? Kecik ibu, kalau ibu sabar, ingin bahagia sampai tua, biarlah bang. Kalau kayu nawak banyak prosesnya di akhirat nanti. Dari mana didapatkan kaya? Apakah dari yang halal dan haram? Dan kemana dibelanjakan?
Tapi kalau kita dapat rezeki secukupnya, hisapnya tidak akan berat. Saya rela ada, ya kan? Pagi makan, sore tiada, baju satu kering di badan, asalkan udah tetap sayang kepada saya. Terhibur enggak suami kalau dia begitu kan? Terhibur. Tapi perempuan kaum muslimin yang tidak sabar, iko samojo ayam, ku ayam muda mandu, ndak batalu elek. Berangkik selalu le, anak kadiaro. Bergetar aras, karena alasan tidak tepat. Yang kedua, untuk ibu ketahui, sekarang seluruh dunia, perbandingan laki-laki dengan perempuan, sudah 1:8, Pak. Kama dicari lakinya nan tujuan lain. Ada nang kematian laki, ada perawan tua, dek banyak pilih, hendak dapat laki. Awak masih gadis, tapi umur lah 56. Ya kan? Lah mulai muka tu taruang bau. Jodoh belum dapat. Amin tak cerai yang telah punya suami, bertambah problem lagi. Jadi saya sebagai orang tua, kepada ibu-ibu muda, tabahlah menghadapi bagaimana di rumah tangga. Asalkan suami tidak pezina, asalkan istri tidak pezina, mari kita tetap rukun. Karena kutiku awak basandiang jadi anak daro dulu. Ingat tak ibu ketika jadi anak daro? Iya kan? Basandiang awak. Istri duduk sebelah kiri, suami duduk sebelah kanan. Kata orang, anak daro jo marapulai, bak talam jo tuduang saji, bak kapuran jo sauknyo, siku ikan siku kulari, samo tajalo kaduonyo, ciek bulan ciek matahari, samo bacayo kaduonyo. Kemudian kita dihiasi oleh anak-anak. Doa dari Bapak protokol tadi, kalau kita sudah beranak, ya kan, itu namanya sakinah mawaddah. Sakinah yang telah ditambah dengan mawaddah, paku rumah tanggo. Bertambah tagoknya. Setelah jadi kakek nenek, berusia 60-an, 70-an, 80-an, itu rahmah. Apa itu rahmah? Yang menonjol ndak cinta ledo, tapi ibu. Ambo pernah ketika umur 45 membawa anak ambo maraton, Pak. Kabuki ayam manis di Padang. Duduk kami makan nasi ampera di Batu Malun Kundang tu. Ada orang berdua maraton pakai sarawak training. Kemudian sarawaknya jo guluang sampai di bawah lutut. Sepatunya jenjang, jo tangan nan sebelah keluar, tangan nan sebelah ke dalam berbimbingan. Tiba di hadapan saya makan, dia baca salam duluan. Assalamualaikum Ustaz. Tahu nyombo, padahal ambo pakai baju kaos. Setelah dekat, saya tertawa melihat orang itu. Kenapa? Ndak bagigi keduanya lain. Nah laki-laki giginya lah habis, nan padusi lah habis. Ustaz kan Ustaz Ristawardi kan? Iyo Pak. Batahu apa jambo? Ambo mandanga Ustaz tetap mengaji di musala ambo. Tapi ambo di rumah, karena rumah ambo dekat musala. Kaki ambo sakit, ndak bisa berselo. Maraton talak dia Pak. Alhamdulillah. Lawara umur apa? Umur ambola 96. Ibu bara? Ibu 82. Tapi orang tadi happy, gembira, jalan di tepi pantai yang ombaknya kecil. Tangan mereka bersilang, berpelukan, yang sebelah keluar memegang sepatu. Mereka ketawa sepanjang jalan. Pertanyaan saya, apakah mereka masih kasmaran? Atau mengulang cinta yang tertunda? Tidak, Pak. Itu namanya ibu. Suami ibu ke istrinya. Istri ibu ke suaminya. Maraton pagi mereka masih bisa. Seakan-akan
hidup ini milik mereka berdua. Saya himbau anak-anak saya, ibu muda seperti itu hendaknya. Jangan minta cara nak. Elok juo kacang bajunjuang nak rancak teratur buahnya. Kalau kacang tak bajunjuang, di bawah saja letak buahnya pijak di orang lalu. Buruk lo junjuang tak bakacang. Ya kan? Suami tak babi. Babini muka suik embonan mudo. Sebab embon tak lo babini le, tapi embon lah tua nak ban. Ya kan? Muka suik embonan nan mudo. Ya kan? Kita harus beristri. Kenapa? Karena istri itu mitra kita dalam hidup. Disabutnya bundo kan, dia yang pandai merawat anak. Ya kan? Calik dia Pak, kalau istri indak setia, kemudian anaknya tidak tumbuh baik pula. Contohnya, tu puyuh. Puyuh tu ndak ada gadang badannya dah Pak. Sebab itu, induknya ndak ada memeliharanya. Induk puyuh tu kalau lawat talunya lari saja Pak. Mencari laki je lain. Tinggal siapa puyuh mengasuh anak. Ya kan? Mencari nafkah yo mengasuh anak yo tu tidak sempurna. Ya kan? Makanya bapak-bapak anak puyuh itu tidak ada yang besar badannya, kecil. Nah. Abalam bangko panjang ikunya, rancak bulunya, 3 gayo bunyinya. Karena balam tu suami istri sayo sakato. Tidak pernah mengajukan cerai ke pengadilan agama. Barang nak kapai idui ndak berbuah padi nyot tetap setia kepada pasangannya. Ya kan? Jadi dalam hidup akan ada problem, ada nikmat, ada musibah, ada ujian, ada rezeki. Begitulah hidup kita ini. Mudah-mudahan dengan latihan puasa Ramadan, salat Idul Fitri ditambah dengan puasa 6, kita semuanya menjadi orang-orang yang sabar, tabah menghadapi segala cobaan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kuliah subuh kita pada pagi ini. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan kepada Bapak Sekda, Bapak pengurus masjid, seluruh jamaah yang hadir, saya mohon dimaafkan. Boleh tak ambo bapantun cik? Boleh. Di jalan ke Batu Busuk, dake pasar Kotolua, di belakang Batang Kuranji, tasabui ayunya janiah. Di mata di pintu ibu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Laham bola peh juati nan suci, jemuko nan janiah. Pulang alai. Billahi taufik wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.